Mungkin Anda tahu muadzin pertama dalam Islam adalah sahabat Bilal bin Rabah. Tapi tahukah Anda ide tentang azan sendiri itu sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian penonton Galuh TV yang berbahagia. Kali ini saya ingin menceritakan tentang asal-usul azan di dalam Islam. Jadi teman-teman sekalian, dulu di masa Rasulullah SAW, ketika masih belum azan, itu para sahabat umat Muslim selalu berkumpul di dalam masjid untuk menunggu datangnya waktu sholat. Kemudian ketika waktu sholat itu sudah masuk, masing-masing dari mereka langsung saja melaksanakan sholat. Dan hal ini untuk orang-orang, untuk kaum muslim yang berada di luar masjid, di tempat yang jauh, mereka tidak mengetahui kapan masuk waktu sholat sehingga sering terlewati. Nah, untuk hal ini kemudian Rasulullah SAW bermusyawarah dengan para sahabat, meminta bagaimana mencari ide atau cara untuk memberitahukan bahwa waktu sholat sudah masuk kepada khalayak ramai, kepada orang-orang kaum muslim yang berada di luar masjid, di tempat yang jauh, di pasar-pasar, di rumah-rumah dan lain sebagainya. Nah, banyak dari para sahabat yang memberikan usulan yang berbeda-beda. Ada yang mengusulkan agar menggunakan kembang api sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Ada yang mengusulkan menggunakan trompet, lonceng, dan sebagainya. Tapi semua usulan itu ditolak oleh Rasulullah SAW. Hingga pada akhirnya ada seorang sahabat bernama Abdullah bin Zaid. Ia menceritakan tentang mimpinya kepada baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa ia bermimpi berjumpa dengan seorang laki-laki tua menggunakan jubah hijau. Kemudian di dalam mimpinya itu Abdullah bin Zaid ingin membeli sebuah lonceng untuk kemudian dijadikan sebagai pertanda masuknya waktu sholat. Akan tetapi si laki-laki yang berjubah hijau itu menyarankan kepada sahabat Abdullah bin Zaid ini bahwa untuk memberitahukan kepada umat Islam bahwa waktu sholat sudah masuk, itu lebih baik menggunakan serangkaian kalimat dalam bahasa Arab dalam Islam, dan serangkaian kalimat itu adalah kalimat-kalimat azan. Nah, ketika mimpi ini diceritakan kepada Rasulullah SAW, maka beliau langsung menyetujui, langsung meminta Abdullah bin Zaid mengajarkan Bilal bin Rabah tentang kalimat-kalimat azan tersebut. Dan di riwayat lain ternyata baginda Nabi juga menerima wahyu bahwa untuk menandakan masuknya sholat itu dilakukan dengan azan. Dan wahyu ini membenarkan mimpi yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Zaid. Maka itulah sahabat sekalian, teman-teman sekalian penonton TV, kumandang azan pertama dalam Islam terjadi pada tahun pertama Hijriyah di Madinah dengan muadzin pertama Bilal bin Rabah, dengan alasan karena Bilal bin Rabah memiliki suara yang tinggi dan keras sehingga ketika melantunkan atau mengumandangkan azan, suaranya terdengar ke seantero kota Madinah. Selain itu, Bilal bin Rabah juga sahabat yang disiplin dan pemberani. Dia sangat berani terhadap orang-orang yang memusuhi Islam. Nah, jadi intinya yang ingin saya share di sini, bahwa awal mula dari azan ini ternyata bermula dari sebuah mimpi yang dialami oleh sahabat Abdullah bin Zaid, dan mimpi itu merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala tentang azan yang kemudian dibenarkan oleh wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW. Demikian informasi ini yang bisa saya share pada video kali ini tentang sejarah azan dalam Islam. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita yang selama ini mungkin belum tahu kok bisa azan itu seperti ini, bagaimana sejarah azan, siapa yang menemukan azan dan lain sebagainya. Kalau lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.